Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa di mata kuliah anatomi kelas PKO 1B ya. Betul ya, PKO 1B, yang mana hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa saya mau cek dulu kehadiran kamu. Untuk itu nanti silakan komentar hadir ketika saya panggil namanya. Oke, saya cari dulu filenya. Sudah muncul? Oke, dari yang pertama saya panggil Parolan, Aditya Julhen, dan Arif Rifai ada? Hadir Pak, Adit. Parolan, kemudian Aufa Pratama, Iqmal Firdaus, Steven Sabar, Aijar, dan Aprinaldi. Oke, cukup, saya simpan. Aprinaldi hadir katanya Pak. Oke, Aprinaldi. Ya. Akan diaktifkan kamera, saya mau screenshot kehadiran kamu. 38 orang hadir dari jumlah keseluruhan 42 di kelas ini. Nah, hari ini pertemuan ke-9 berdasarkan silabus yang telah saya bagikan, berdasarkan RPS yang telah saya bagikan, maka materi kita adalah sistem sendi. Ya. Pernah mendengar istilah sendi? Pernah Pak. Pernah. Nah, kira-kira apa tuh sendi itu? Bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak Pak. Bagian yang menghubungkan tulang, oke, yang membantu tubuh untuk bergerak. Nah, kalau kita membayangkan atau pernah terpikir sama kita, kira-kira kenapa tulang-tulang itu ada yang bisa dibengkokkan, ada yang tidak bisa dibengkokkan? Karena ada sendi maka bisa bergerak. Nah, iya. Jadi karena adanya persendian maka bisa bergerak, tetapi tidak semua gerakannya itu sama. Kira-kira kepala kamu bisa nggak melihat atau berputar ke arah belakang? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kira-kira siku kamu itu bisa nggak dibengkokkan ke arah belakang? Tidak bisa Pak. Bisa, ya, tidak semua. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kira-kira kenapa itu? Karena setiap sendi memiliki fungsi masing-masing Mbak. Oke, setiap sendi memiliki fungsi masing-masing. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Kenapa sendi itu semua tidak sama? Kenapa tangan tidak bisa dibengkokkan ke belakang? Ya. Kemudian kenapa kita bisa bergerak leluasa? Nah, pada hari ini akan kita bahas. Sehingga jika kamu nanti serius mengikuti perkuliahan ini, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Ya, paham? Kira-kira udah siap untuk masuk ke materi? Siap Pak. Nah, materi pada pertemuan ke-9 adalah sistem sendi pada manusia. Ada sekitar 4 capaian yang harus kita capai. Silakan dikeluarkan buku dan penanya beserta catatan, buku cetak, pena dan buku catatannya. Yang pertama yang akan kita capai pada siang hari, pada pagi hari ini adalah kamu tahu pengertian dari sistem sendi itu sendiri. Ya, silakan dicatat. Yang kedua adalah kamu mampu menyebutkan nanti 4 fungsi sendi pada manusia. Yang ketiga, kamu mampu menjelaskan 3 jenis sendi pada manusia. Dan yang terakhir adalah kamu bisa menjelaskan
nama-nama sendi. Ya, nama-nama sendi itu sama dengan seperti kita di tulang kemarin, tulang dahi namanya frontal. Nanti di sendi juga seperti itu. Misalkan sendi yang mana, tulang apa saja yang menghubungkannya, dan namanya apa. Oke, ada 4 yang harus kita capai. Jadi di akhir perkuliahan nanti kamu mesti bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Paham kira-kira? Paham, Pak. Saya share screen kamu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti gambarannya ya. Bahwasanya sendi itu adalah pertemuan antar tulang. Ada 1, ada 2 atau lebih tulang yang dihubungkannya. Kemudian lagi ada sendi. Ini di mana kira-kira nih? Berdasarkan gambar bisa kita lihat adalah pada bagian jari-jari, khusus pada ibu jari. Kemudian ini juga ada satu lagi contoh gambar. Ya. Kira-kira ini di mana bagian ini nih? Bagian pinggul. Pangkal paha, Pak. Ya, ini adalah coxae ya. Dan yang ini adalah os apa ini? Femur. Os femur. Ini adalah os femur. Jadi apa nama sendinya nanti, apa jenis sendinya? Silakan kamu cari 4 poin tadi. Ya, saya beri waktu paling lama 30 menit seperti yang kita ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 4. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi dari sendi itu sendiri, yang ketiga adalah jenis-jenis sendi, dan yang keempat nama sendinya. Ya, kamu tulis dalam bentuk Word boleh, PowerPoint boleh, dalam tulisan tangan juga boleh. Tetapi nanti di akhir kamu mesti presentasikan. Yang bisa mempresentasikan share screen saya beri nilai 10 poin. Yang hanya membacakan saja akan saya beri nilai 5 poin. Kemudian yang mengumpulkan di Google Classroom akan saya beri nilai 1 poin. Jadi tugas ini akan saya rekap semua di Classroom. Setelah itu nanti akan saya panggil secara acak ya, atau kamu boleh mengajukan diri untuk mempresentasikan yang 4 poin ini. Paham? Kira-kira ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke, sekarang silakan siapa pertama yang mau membagikan atau mempresentasikan tugasnya yang telah dikerjakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem sendi adalah merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat bergerak. Hubungan 2 tulang disebut persendian atau artikulasi. Fungsi utamanya sendi adalah memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga bagai poros anggota gerak pada bagian tubuh manusia. Kedua, fungsi-fungsi sendi pada manusia adalah fungsi merupakan penghubung antar tulang sekaligus penggerak tulang. Secara umum sebagai titik di mana 2 tulang terhubung di sisi lain. Fungsi sendi sebagai penghubung tulang yang bertujuan menggerakkan bagian tubuh. Setiap manusia diperkirakan memiliki sendi tulang antara 250 atau 350. Ketiga, jenis-jenis pada sendi adalah sendi mati. Nama sinartrosis merupakan sendi yang tidak bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi kaku amfiartrosis merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meskipun gerakannya terbatas. Sendi gerak diartosis merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa.
Nama-nama sendi pada bagian sendi manusia adalah sendi mati. Sendi mati tidak memiliki rongga, tabung, tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa. Sendi putar, ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar rotasi dari tulang lain. Sendi gerak, sendi geser bisa dikenali dari bagian tubuh yang membentuk bagian tulang yang membentuk gerakan tergeser searah secara mendatar. Contohnya, sendi gerak bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping kiri dan ke samping kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu. Bagian tulang membantu tulang bergerak ke arah menyerupai pintu yang terbuka atau tertutup. Contohnya sendi engsel adalah sendi yang di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkokkan ulma. Ulma itu apa? Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk lutut. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contohnya kepala ini nggak bisa arah ke belakang yang Bapak Edi kasih tahu tadi. Contohnya sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan. Pengertian sistem sendi merupakan bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Sistem sendi merupakan kita sepakat bahwa sistem sendi merupakan tempat bertemunya antar dua tulang atau penghubung antar tulang. Oke, berikutnya M. Dwi Putro Nugroho. Coba kamu bacakan fungsi dari sendi. Fungsi dari sistem sendi yaitu menghubungkan tulang yang satu dengan yang lainnya, membuat tulang yang bersatu dapat digerakkan, dan membuat tubuh leluasa untuk bergerak tanpa masalah. Oke, lanjut berikutnya Dedek Kurniawan. Dedek Kurniawan, coba kamu sebutkan jenis-jenis sendi. 3 jenis sendi. Yang pertama ada sendi mati, yang kedua ada sendi kaku, yang ketiga ada sendi gerak. Gerak ya. Pertama adalah sinartrosis, kemudian ada amfiotrosis dan ada diartrosis. Terakhir, coba sebutkan 8 nama sendi Ibnu Khairus. Yang pertama, sendi superior radio urnalis, yaitu antara tulang hasta, tulang ulna, dan radius. 2. Sendi interkarpal, antara tulang antara radius dan ulna yang berhubungan dengan korpal. 3. Sendi artikulasio cubit, antara tulang humerus, radius, dan ulna. 4. Sendi searticulatio humeri, antara humerus dan scapula, bahu. Sendi genu, antara tulang femur, tiba, dan fibula. 6. Sendi artikulasi cosoe, antara tulang femur dan cosoe. 7. Sendi calculalis, antara tulang sternum dan naulcula. 8. Sendi toracularis, antara tulang tibia, fibula, dan tora. Berapa? Oke, jadi berdasarkan kesimpulan ini bisalah kamu menjawab
pertanyaan tadi di awal yang saya sampaikan. Kenapa kira-kira manusia itu bisa bergerak dengan leluasa? Apa jawabannya, Beni Kusuma? Karena manusia memiliki sendi, Pak. Ya, karena adanya sendi. Kemudian, kenapa tangan atau kaki tidak bisa dibengkokkan ke belakang? Coba Aditya Julhen. Karena pada bentuk tungkai yang ditandai dengan kedua lutut saling atau hampir bersentuhan sehingga menyerupai huruf X, makanya nggak bisa ke belakang. Oke, ada yang lain? Pak, Coba Juan. karena merupakan sendi gerakan yang terbatas, Pak. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak, Ya, silakan Suryani. memungkinkan karena terjadi sedikit gerakan, Pak. Jawabannya karena pada lutut ataupun siku terdapat sendi. Ini apa di situ? Sendi engsel yang membatasi gerak sehingga tidak bisa digerakkan ke belakang. Dia hanya lurus range of motion-nya. Terakhir tadi, kenapa kepala tidak bisa memutar ke belakang? Apa jawabannya? Mia, apa jawabannya? Kenapa kepala itu tidak bisa diputar ke belakang? Hanya bisa sampai samping saja. Karena ada batas range of motion itu. Karena di situ sendinya adalah sendi besar. Jadi tidak bisa memungkinkan. Oke, terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ajukan. Ya. Terakhir sebelum sebelum kita tutup, saya share ke kamu beberapa pertanyaan. Silakan kamu jawab sekarang juga. Saya berikan kamu waktu kurang lebih berapa menit, 5 menit lah paling lama untuk kamu mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini. Langsung saja ketik link ini, nanti kamu jawab langsung berdasarkan apa yang kita pelajari. Saya tunggu mulai dari sekarang 5 menit, nanti saya lihat jawabannya. Silakan diklik linknya. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian dari evaluasi kita pada pembelajaran siang hari ini. Saya mau melihat seberapa jauh, seberapa persenkah pemahaman kamu terhadap materi yang tadi kita pelajari. Sudah, yang selesai silakan ditunggu kawan-kawan yang lain. Saya baru 1 orang yang mengumpulkan. Di submit ya, di submit, diklik submitnya. Oke, sudah bertambah 2 orang. Selesai semua? Oke, bisa kamu lihat nilai kamu kira-kira berapa? Bisa, Pak. Ya. Oke. Sudah dilihat nilainya? Bagian pertanyaan nomor 4, jika kamu menuliskan yang saya sebutkan 8 tadi, berarti kamu betul. Oke, silakan kembali diaktifkan kameranya. Raisa, Juan, Deden, Suryani, Ferry Patli, Beni, Dede. Ada yang dapat di atas 100? Saya, Pak. Oke, berarti saya menganggap perkuliahan atau materi pada siang hari ini
bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan di minggu ke depan kamu bisa lagi menerima materi dengan baik, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang di akhir saya berikan bisa kamu jawab dengan benar. Baik, saya rasa cukup karena waktu kita sudah habis. Saya tutup perkuliahan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah hadir dan menyempatkan hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.